Agil Parakan, NIM 129, kelas Muqtadin B, matkul ayat 3, dengan dosen pembimbing sendiri, Bu Sugianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresensi film yang berjudul Sang Pencerah. Nah, pada kesempatan yang pertama, saya akan membahas cerita singkat atau lebih biasa disebut sinopsis film tersebut. Nah, pada film ini setting waktu mengambil antara tahun 1867 sampai 1912 di daerah istimewa Yogyakarta. Film ini menceritakan tentang Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah bid'ah atau sesat yang kita kenal sebagai Islam kejawen. Nah, film ini mengisahkan pada suatu kampung terbesar di Yogyakarta, yakni Kampung Kauman, dan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh seorang penghulu serta diberikan gelar Kamaluddin Ningrat pada tahun 1868. Saat itu Islam dipengaruhi oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat banyak meyakini bahwa raja adalah sabda Tuhan yang membuat syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Pada suatu masa, lahirlah seorang anak laki-laki yang memiliki sifat berbeda dengan masyarakat yang ada pada kampung tersebut, yang kemudian diberi nama Ahmad Dahlan. Setelah Ahmad Dahlan atau Ahmad Darwis berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu. Ahmad Darwis merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu Ahmad Dahlan langsung membuat pengajian yang langsung diramaikan oleh remaja, tetapi itu ditentang oleh pemuka agama yang berada pada desa tersebut. Setelah itu, Ahmad Dahlan melihat tentang arah kiblat pada masjid di Semarang yang mengarah ke arah timur laut, dan hampir semua masjid di daerah tersebut termasuk Masjid Gede salah menentukan arah kiblat yang seharusnya mengarah ke Ka'bah, tapi malah mengarah ke Afrika. Tetapi pertentangan oleh para kiai termasuk penghulu, bahkan mereka menganggap Ahmad Dahlan ini menganut ajaran yang sesat karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Setelah adanya perdebatan tersebut, Ahmad Dahlan dipaksa untuk membubarkan pengajian tersebut karena dianggap sesat. Nah, kemudian Ahmad Dahlan memutuskan untuk pindah ke kampung lain. Nah, pada saat pindah itu Ahmad Dahlan membangun kembali langgar. Nah, setelah itu Ahmad Dahlan melaksanakan ibadah haji yang kedua pada tahun 1903 bersama Siraj. Pada suatu masa, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah dengan dibantu oleh murid-muridnya. Sekolah tersebut dibuka secara gratis untuk umum. Kiai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya mencari anak-anak di kampung Kauman. Mereka dirawat dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang menurut Ahmad Dahlan itu benar. Namun para kiai tersebut menganggap itu sangat berbahaya karena adanya sekolah yang didirikan tersebut. Para kiai tersebut takut anak-anak tersebut mengikuti ajaran yang diajari oleh Kiai Ahmad Dahlan. Namun Kiai Ahmad Dahlan tetap sabar dan menjelaskan baik secara sopan kepada guru-guru tersebut. Nah, setelah melewati masa-masa sulitnya, Ahmad Dahlan ingin belajar tentang pembentukan suatu perkumpulan organisasi itu seperti apa. Setelah beliau belajar dengan Budi Utomo tentang pembentukan suatu organisasi, setelah itu beliau langsung membentuk susunan organisasi dan beliau menjabat sebagai presiden, dan setelah itu organisasi tersebut dinamai atau diberi nama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umat, bahkan bukan untuk kepentingan pribadi, dengan menjunjung tinggi amanah dan terbuka dengan siapapun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Farakan, NIM 129, kelas Muqtadin B, matkul ayat 3, dengan dosen pembimbing sendiri, Bu Sugianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresensi film yang berjudul Sang Pencerah. Nah, pada kesempatan yang pertama, saya akan membahas cerita singkat atau lebih biasa disebut sinopsis film tersebut. Nah, pada film ini setting waktu mengambil antara tahun 1867 sampai 1912 di daerah istimewa Yogyakarta. Film ini menceritakan tentang Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan, seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah bid'ah atau sesat yang kita kenal sebagai Islam kejawen. Nah, film ini mengisahkan pada suatu kampung terbesar di Yogyakarta, yakni Kampung Kauman, dan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh seorang penghulu serta diberikan gelar Kamaluddin Ningrat pada tahun 1868. Saat itu Islam dipengaruhi oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat banyak meyakini bahwa raja adalah sabda Tuhan yang membuat syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Pada suatu masa, lahirlah seorang anak laki-laki yang memiliki sifat berbeda dengan masyarakat yang ada pada kampung tersebut, yang kemudian diberi nama Ahmad Dahlan. Setelah Ahmad Dahlan atau Ahmad Darwis berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu. Ahmad Darwis merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu Ahmad Dahlan langsung membuat pengajian yang langsung diramaikan oleh remaja, tetapi itu ditentang oleh pemuka agama yang berada pada desa tersebut. Setelah itu, Ahmad Dahlan melihat tentang arah kiblat pada masjid di Semarang yang mengarah ke arah timur laut, dan hampir semua masjid di daerah tersebut termasuk Masjid Gede salah menentukan arah kiblat yang seharusnya mengarah ke Ka'bah, tapi malah mengarah ke Afrika. Tetapi pertentangan oleh para kiai termasuk penghulu, bahkan mereka menganggap Ahmad Dahlan ini menganut ajaran yang sesat karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Setelah adanya perdebatan tersebut, Ahmad Dahlan dipaksa untuk membubarkan pengajian tersebut karena dianggap sesat. Nah, kemudian Ahmad Dahlan memutuskan untuk pindah ke kampung lain. Nah, pada saat pindah itu Ahmad Dahlan membangun kembali langgar. Nah, setelah itu Ahmad Dahlan melaksanakan ibadah haji yang kedua pada tahun 1903 bersama Siraj. Pada suatu masa, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah dengan dibantu oleh murid-muridnya. Sekolah tersebut dibuka secara gratis untuk umum. Kiai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya mencari anak-anak di kampung Kauman. Mereka dirawat dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang menurut Ahmad Dahlan itu benar. Namun para kiai tersebut menganggap itu sangat berbahaya karena adanya sekolah yang didirikan tersebut. Para kiai tersebut takut anak-anak tersebut mengikuti ajaran yang diajari oleh Kiai Ahmad Dahlan. Namun Kiai Ahmad Dahlan tetap sabar dan menjelaskan baik secara sopan kepada guru-guru tersebut. Nah, setelah melewati masa-masa sulitnya, Ahmad Dahlan ingin belajar tentang pembentukan suatu perkumpulan organisasi itu seperti apa. Setelah beliau belajar dengan Budi Utomo tentang pembentukan suatu organisasi, setelah itu beliau langsung membentuk susunan organisasi dan beliau menjabat sebagai presiden dan setelah itu organisasi tersebut dinamai atau diberi nama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umat, bahkan bukan untuk kepentingan pribadi, dengan menjunjung tinggi amanah
dan terbuka dengan siapapun. Film ini mengajarkan betapa giginya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menegakkan Islam yang sesungguhnya, yang berpedoman langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun beratnya rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau, sampai-sampai beliau dikucilkan oleh orang-orang kampungnya sendiri, tetapi beliau tidak pantang menyerah, dan tentu semangat dan usaha beliau membuahkan hasil sampai sekarang. Nah, di film ini juga menjelaskan awal terbentuknya organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang kita lihat dan bisa kita rasakan dampaknya. Mungkin sampai di sini saja resensi film yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.